Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rebecca Tiara dari Program Studi Marketing Communication, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Sosial Media Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup sekaligus kesimpulan. Abstrak ini menjelaskan secara singkat mengenai suatu artikel atau tulisan yang biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian sebelum bab pendahuluan. Lalu yang kedua ada pendahuluan, yaitu bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan dari penulisan berikut. Dan di dalam bab pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan beberapa teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan tulisan. Lalu yang ketiga ada pembahasan, berisi uraian pokok dari permasalahan yang bersesuaian dengan latar belakang dan tujuan artikel. Lalu yang keempat ada penutup, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan artikel ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu abstrak. Media digital dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh belahan dunia, mempercepat proses digitalisasi yang tak terbayangkan. Dan mau tidak mau semua orang harus mengandalkan internet dan media digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari sekolah sampai bekerja. Dan ya serasa seperti dunia kita sekarang berputar dalam internet, terutama dalam sosial media. Dan banyak waktu juga yang telah kita habiskan dalam sosial media mempengaruhi penggunanya. Lebih lagi, kita menjadi lebih sering melihat iklan, kita selalu melihat tren yang juga berubah begitu cepat. Ya, seolah-olah kehidupan kita berpindah ke dalam sosial media. Dan salah satu hal yang semakin terpengaruh adalah meningkatnya konsumsi akibat dan melalui sosial media. Ditambah dengan semakin mudahnya proses konsumsi, akibat proses percepatan digitalisasi tadi, kita memerlukan tindakan yang lebih untuk mencegah, bahkan mengurangi perilaku konsumtif yang diakibatkan oleh sosial media ini. Terutama sebagian besar penggunanya yaitu remaja. Lalu selanjutnya pada pendahuluan, saya menjelaskan bahwa alat digital, sosial media, dan internet ya merupakan hal yang tidak asing lagi untuk kita dengar sekarang ini. Dan hampir semua orang, mungkin bahkan semua orang, menggunakan fasilitas ini untuk kelancaran hidup, untuk aktivitas sehari-hari. Maka jelas saja internet dan sosial media yang kita jangkau dari media digital itu membawa dampak, baik dampak negatif maupun positif. Dan internet yang serba cepat ini, salah satu di bidang ekonomi, mempercepat pemasaran sehingga berdampak besar pada bagaimana komunikasi antar penjual dan pembeli lebih mudah. Begitu pula dengan platform yang besar menyebabkan produk-produk lokal bisa mencapai skala global dan sebaliknya. Jadi mereka memperluas pasar, memperoleh banyak pelanggan dibandingkan sebelumnya. Dan meningkatnya jajaran sosial pula, ya terciptalah era baru dengan konten-konten yang dengan cepat bermunculan. Individu bisa berbagi pengalaman serta informasi kepada banyak orang. Dan dari pengaruh perubahan ini tentunya berdampak signifikan terhadap remaja, karena pengguna teknologi dan media informasi termasuk ya sosial media didominasi oleh remaja atau yang kita sebut dengan kaum milenial. Sebenarnya perilaku konsumtif sendiri adalah pola hidup konsumsi yang tiada batas, dan mereka cenderung untuk membeli secara berlebihan karena didorong oleh keinginan
untuk memenuhi kesenangan sesaat, atau dengan bahasa kerennya sekarang adalah FOMO, Fear of Missing Out. Dan hasil dari perilaku konsumtif tersebut seringkali berakhir pada barang-barang yang tidak digunakan atau bahkan tidak dibutuhkan. Dan sejak pandemi menerpa ini, masyarakat di seluruh dunia itu beralih ke era digital ini dan berkomunikasi dengan cara baru seperti metode virtual di seluruh sektor, dari pendidikan, industri, semuanya, bahkan di dunia e-commerce pula. Nah, kita tahu bahwa sekarang hampir semua orang mempunyai smartphone beserta aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Hal ini mempermudah orang-orang untuk terjun ke dalam sosial media dan digunakan juga untuk berbagai macam, mulai dari berkomunikasi, berbagi informasi, untuk hiburan, sampai melakukan bisnis sekalipun. Dan berdasarkan hal-hal yang dipaparkan sebelumnya, saya memilih topik ini untuk membawa kesadaran bagi lebih banyak orang, terutama remaja, agar tidak terbawa arus digitalisasi tadi dalam mengkonsumsi keinginan maupun kebutuhan. Sehingga mereka bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media pula. Dan mengapa saya bisa bilang begitu? Karena hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penjualan produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder dan tersier, serta pergantian tren yang begitu cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini berpengaruh juga pada perilaku konsumtif tadi. Ya, makanya dari itu diperlukan edukasi dan kesadaran yang lebih untuk mencegah dan mengurangi perilaku konsumtif ini. Artikel ini juga dibuat dengan tujuan menginformasikan dan membawa kesadaran terhadap perilaku positif di sosial media, terutama untuk mengurangi perilaku konsumtif pada remaja. Dan harapannya mencegah perilaku konsumtif tersebut. Bab selanjutnya pembahasan. Terdapat 3 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, media sosial menjadi kenyataan baru dalam kehidupan pandemi. Media sosial memang sudah ada sejak lama, beberapa tahun lalu, tapi akibat pandemi seperti yang saya sebutkan tadi, proses digitalisasi semakin cepat, sehingga sosial media pun ikut berkembang dengan cepat, sehingga orang-orang juga harus beradaptasi dan bersosialisasi lewat media tersebut akibat situasi pula. Ya, jadi membuat media sosial otomatis menjadi tempat sosialisasi yang baru begitu. Tidak hanya digunakan untuk sosialisasi pula, dalam media sosial juga bisa untuk kita berbagi kreativitas sebagai tempat promosi atau iklan, tempat berbisnis, kan sampai bekerja sekalipun. Dan yang kedua adalah remaja cenderung kompetitif dan seperti saya sebutkan tadi, FOMO atau Fear of Missing Out, takut untuk tertinggal. Ya, dalam usia yang bisa dibilang masih labil, masih mencari jati diri, remaja itu masih sangat kompetitif, memikirkan status, penampilan, pertemanan, semuanya dipikirkan. Dan tentunya mereka senang untuk bersaing dan tidak mau tertinggal zaman, selalu ingin yang terdepan. Dan lewat sosial media itu, mereka bisa mendapatkan informasi sekaligus mengekspresikan diri mereka. Begitu. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Ya, daripada kita menjadi orang yang konsumtif akibat terracuni oleh media sosial, mengapa tidak kita memutarbalikkan fungsinya menjadi platform untuk mengembangkan kreativitas kita, sekaligus mendapatkan sumber penghasilan. Ya, seperti yang kita bisa temukan di media sosial, banyak yang melakukan pemasaran atau e-commerce secara online, mulai dari pre-love, kemudian ada sampai menawarkan jasa seperti copywriting, video editing, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi selain menggunakan media sosial untuk bersosialisasi ataupun sekedar hiburan, kita juga bisa memanfaatkannya dengan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan mungkin belajar berkompetisi dengan benar dan positif. Energi yang kita keluarkan juga tidak terkuras untuk hal-hal yang hanya lewat begitu saja, tetapi kita bisa alihkan energi kita untuk hal-hal yang membangun dan berguna bagi diri kita maupun orang lain dengan media yang sama.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa.